Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silaci Balimuci, Masyhur tim Semen Padang FC. Di sini kita akan membahas sepak bola dari sudut pandang seorang masyhur, dan kita nih alhamdulillah nih berkesempatan duduk bersama Pak CEO kami, Pak Wil, salah satu penggiat sepak bola Sumbar dan juga CEO dan manajer bertangan dingin yang alhamdulillah berhasil membawa tim Semen Padang FC ke Liga 1 sudah 2 kali ya Pak? Dua kali ya. 2018-2024. Alhamdulillah ya Pak. Nah, ini kita juga nih bersama tim nih, di belakang nih tim Semen Padang nih. Tadi perjalanan yang panjang melelahkan ya Pak? Iya, lumayan melelahkan dari pagi tadi. Alhamdulillah sekarang kita terbang menuju Padang. Dari Biak menuju Padang guys. Juga kita bersama Dayum nih, ya, salah satu pencinta tim Semen Padang FC yang sudah bergabung di tim. Oke. Pak, Nah, gimana? sekian lah Pak. Iya Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Tim ini pertama sangat diremehkan sama orang-orang Pak dari awal pembentukan, tapi alhamdulillah dengan kekompakan, doa, kerja keras, alhamdulillah kita semua berhasil membuktikan ya Pak. Betul. Alhamdulillah Ya. kita bisa memenuhi target yang sejak kita canangkan di awal musim ya. Iya. Sebenarnya dari musim kemarin, cuma karena musim kemarinnya di stop liganya dan dilanjutkan di musim ini ya. Dan alhamdulillah tercapai berkat usaha dan doa bersama-sama. Alhamdulillah ya Pak. Sedikit nih bertanya Pak, menurut saya pribadi nih, pembelian pemain musim ini sangat luar biasa nih menurut kebutuhan tim, kebutuhan pelatih. Alhamdulillah jadi semuanya saling melengkapi satu sama lain. Apakah dalam pemilihan pemain musim ini nih ada masukan dari Bapak atau memang sepenuhnya sama tim pelatih? Oke. Sebenarnya musim sebelumnya dan musim ini tidak jauh berbeda. Kita memilih pemain yang bergabung dengan Semen Padang FC itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di tim pelatih. Nah, untuk yang musim ini memang kita memberikan keleluasaan, kebebasan kepada tim pelatih untuk menentukan squad Semen Padang FC yang akan berlaga di musim ini. Jadi kita beri kebebasan dan kita melakukan pelatih itu seperti manajer coach. Manajer Nah, ya. jadi kita sebagai manajemen Semen Padang FC memberikan keleluasan untuk memilih pemain dan juga memberikan budget atau anggaran yang diberikan kepada pelatih untuk memilih pemain. Terus yang kedua, satu pesan yang disampaikan kepada tim pelatih adalah carilah pemain yang dibutuhkan tapi memang hatinya memang bermain untuk Semen Padang FC. Nah, itu menjadi hal kunci menurut kami bahwa pemain yang ada saat ini semuanya bermain untuk Semen Padang FC dan dari hati. Itulah salah satu kunci kesuksesan. Ya. Jadi kita memang betul-betul mencari pemain yang memang mencintai tim ini ya Pak. Sangat mencintai. Ya. Jadi tujuannya guys agar dia tidak mudah terkena dari luar ya Pak. Betul. Ya. Salah satu antisipasi. Antisipasi karena sangat berbahaya. Ya, Takutnya jadi duri di dalam daging. betul. Jadi karena itu juga mungkin berdasarkan pengalaman ya. Ya. Pengalaman dari kita itu kebetulan juga mungkin rasanya kalau bicara manajer yang paling lengkap saya pengalamannya. Saya pernah merasakan degradasi 2017 dan alhamdulillah saya mengalami 2 kali promosi ya, 2018 dan 2020. Tapi banyak hal yang kita pelajari dari 2017 dulu. Ya salah satunya memang kenapa kita
betul. Tapi alhamdulillah kita skemanya sesuai dari awal musim sampai akhir dan chemistry-nya sudah terbentuk. Ya. Dan mudah-mudahan ini jadi modal kita nanti di Liga 1 nanti. Amin, amin. Sedikit ya Pak, banyak teman-teman kita yang di sini nih, dia bertanya-tanya nih, wah kabarnya Pak Win nanti pas kita naik Liga 1 beliau naik juga promosi nih, katanya aman nggak tim nih kalau nggak ada Pak Win nih, kata kan. Ini aspirasi dari teman-teman nih, dia harapannya ya seperti Pak Win lah, yang memang cinta ke tim nih, ngerti dengan pemain, pelatih, ofisial itu. Salah satu profesionalitas dari seorang karyawan adalah kan bersedia ditempatkan di mana saja. Dan statusnya saya sebagai karyawan PT Semen Padang yang saat ini diamanahkan untuk menjalankan PT Gabusira Semen Padang. Nah, ya kalau apresiasi dari Semen Padang saya juga kurang tahu ya, tapi doa yang baik ya diaminkan. Iya. Tapi saya tidak percaya, mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi manajemen PT Semen Padang untuk kedepannya gitu ya. Karena kan dengan kita promosi ke Liga 1 ini memang masih banyak PR untuk Semen Padang FC, untuk Gabusira, bahwa masih banyak yang kita benahi. Dan mungkin juga bisa dilihat ya sama teman-teman, tidak hanya mempersiapkan tim untuk Liga 1, tapi juga bagaimana Gabusira Semen Padang itu siap memasuki industri sepak bola. Ya. Itu yang penting. Ya. Mudah-mudahan masih diberi kepercayaan oleh manajemen. Amin. Amin ya Allah. Sudah tuh Pak, nanti kan pas Liga 1 nih, kita kan ada EPA kan, usia 16, 18, 20. Ini kan membuka kesempatan untuk teman-teman, adik-adik yang ada di Sumbar kan Pak. Mungkin kriterianya untuk adik-adik itu samakah dengan yang senior, harus loyalitas, kualitas, atau gimana besok ini? Jadi sebenarnya begini, pertama satu yang perlu kita pegang adalah regulasi musim depan. Oh gitu. Apakah sama dengan regulasi musim sekarang atau tidak, kan kita belum tahu nih, karena belum tertulis. Tapi berdasarkan yang sebelum-sebelumnya akan ada EPA, Elite Blue Academy 16, 18, 20. Pertama yang harus kita pahami dulu, EPA itu apa sih? Itu yang pertama dulu kan. Disitulah jenjang pembinaan yang dilakukan oleh klub, yang tujuannya apa? Menciptakan pemain-pemain yang siap berlaga di tim profesional dan liga yang profesional, bisa Liga 2 atau Liga 1 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kesempatan bagi talenta muda yang ada di Sumatera Barat untuk ikut dalam tim EPA. Dan tujuannya apa? Kalau menurut kami manajemen, EPA tidak bicara juara itu adalah apresiasi. Tapi yang penting dari situ, berapa sih persentase pemain yang bisa kita scouting, berapa bisa kita siapkan prospeknya untuk mengisi nanti kekosongan pemain yang ada di tim senior. Nah itu yang menjadi harusnya target dari EPA. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Makanya tergantung pembentukan tim. Tapi hal yang sangat mendasar yang perlu kita siapkan di pemain-pemain muda kita adalah mentality. Teknik itu sudah pasti, tapi jangan lupa mentality itu penting. Ada pemain yang bagus, tapi karena mentality trainingnya jelek, attitude-nya kurang baik, nah ini menjadi hal yang mendasar pada saat di senior dia tidak bisa. Kenapa? Karena mentalnya jelek. Nah ini yang harapannya, kalaupun misalnya nanti kita ada tim EPA, ini juga menjadi perhatian khusus oleh tim pelatih di EPA. Jadi memang kesempatan emas untuk teman-teman yang ada di Sumbar ya Pak? Oh iya. Dan kita berpikir juga, Namun seperti yang terhormat saat ini kita memasuki cuaca yang kurang baik, silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Untuk sementara, kamar kecil tidak dapat dipergunakan. Terima kasih. Dear Sobat Guys, due to an air condition, we ask you to listen to your and fasten your seatbelt. Let the journeys cannot be used for
mobil mohon. Thank you. Yang penting EPA ini kita menjalannya dengan baik, secara baik. Cuma memang ada pemikiran bahwa apakah kita sebagai anak FC akan melakukan pembinaan atau kita memberikan pembinaan kepada SSB yang ada atau akademi yang ada, dan kita menyiapkan kompetisinya. Karena kalau bicara pembinaan bukan bicara hadiah uang, tapi harusnya kita menciptakan kondisi bahwa setiap anak itu seberapa sering dia bermain bola dalam satu tahun. Nah, jangan nanti seperti EPA, persiapannya 3 bulan, tandingnya sebulan, habis itu kompetisinya selesai. Iya. Habis itu selama 8 bulan ke depan dia nganggur atau dia tidak ada aktivitas. Ini yang tidak boleh. Harusnya bagaimana juga ada jenjang-jenjang kompetisi sehingga bisa mereka mengikuti. Semakin sering mereka bermain bola, semakin terasahlah kemampuannya. Itu menjadi kunci. Ya. Tapi isinya adalah kita tim sepak FC profesional, tapi memang kita juga mengutamakan talenta lokal yang ada yang menjadi generasi penerus untuk sepak FC. Iya. Ya seperti tahun sekarang kan Pak, tahun sekarang sama kemarin banyak kita pakai anak-anak lokal kita. Apakah itu salah satunya usul dari Bapak atau memang dari tim pelatih aja? Sebetulnya sih dari kita bersama ya, karena kalau pas dari kita tidak bicara ras atau apa gitu, tapi sudah sewajarnya lah kita sebagai tim profesional harus mengutamakan talenta-talenta lokal. Jadi kalau misalnya ada poinnya yang sama, ya mungkin sudah seharusnya kita memilih yang talenta lokal dulu gitu. Tapi pada saat kebutuhan kita bicaranya belum terpenuhi dari lokal, baru kita mencari ke luar. Tapi memang harapan kita besar bahwa semakin ke depannya itu persentase pemain lokal asal Sumatera Barat itu semakin lama semakin banyak. Salah satu pemain yang sukses dari EPA menurut saya Genta ya Pak. Kita, Alhamdulillah tembus ya Pak, tembus ke timnas, ya, mengharumkan nama Indonesia dan juga Sumatera Barat. ya. Wah lampunya remang-remang aja kita Pak. Kembang jadinya. Ya. Ya, cuma memang kita kemarin ya ada memang cedera ya. Cedera, Pak. Sehingga musim kemarin juga belum banyak berbicara karena kesempatan mainnya belum. Tapi harapannya di tahun ini adalah tahun comebacknya kita. Ya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa semakin baik lagi. Amin. Tapi tidak hanya kita, Ya. pada seluruh pemain yang ada, kesempatan itu masih ada. Ya. Semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing. Ya. Semen Padang FC ini guys, salah satu tim yang sangat bertanggung jawab untuk pemainnya Pak. Kalau ada pemain cedera, memang kita bantu obati sampai tuntas ya Pak. Ya, sampai dia bisa kembali main bola lagi Ya. sepenuhnya. Sepenuhnya. Dan hak-hak pemain, gaji alhamdulillah tidak pernah telat. Telat pun sehari pasti langsung dikasih tahu. Mohon maaf gaji telat sehari. Memang tim ini mengutamakan kekeluargaan ya Pak. Itu kunci sukses salah satu ya. Itu kunci sukses dari kita adalah kalau kita bicara keluarga pasti segala permasalahan itu ada dalam internal keluarga. Ya. Pasti kita mencari penyelesaian bersama-sama. Ya. Susah senangnya kita alami bersama, dan alhamdulillah saat ini kita mengalami menjalankan senangnya bersama Ya. itu adalah posisi Liga 1. Itu berkat kekeluargaan. Iya. Terus Pak ada juga yang bikin tim-tim lain iri ke kita Pak. Contohnya sebelum memulai sehari sebelum kita tanding kita adakan yasinan dan juga mengadakan santunan ke anak yatim. Banyak tuh pelatih-pelatih lain yang bicara dan pegiat olahraga yang lain. Mantap ya Semen Padang ya. Ya alhamdulillah ya Pak. Memang kita selain latihan kita dekatkan juga ke agama ya Pak. Ya, betul. Jadi itu memang sehingga kita adalah salah satu koreksinya. Ya. Di 2017 kita mengalami degradasi. Salah satunya adalah selain teknis gitu ya. Ya.
Ya. Tapi yang kita ada sering lupa itu adalah kita meminta kepada yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatu jika diizinkan oleh pemilik alam semesta, tidak akan ada yang bisa menolak. Jadi alhamdulillah waktu itu 2018 kita bersama tim pelatih memulai tradisi ini. Jadi sejak 2018 dulu. 2018 lah. 2018 dulu bersama almarhum Bapak Safrianto Ya. kita bersama-sama kita buatkan salah satu tradisi atau mungkin orang bicaranya ritual gitu ya atau apa gitu Ya. tapi bagaimana kita setelah sholat isya berjamaah kita melakukan yasinan Ya. dan kadang-kadang ada wiridnya Ya, pakai betul. ustaz. Ada juga mungkin yang Ya. tidak sempat kita hanya yasinan bersama. Ya. Tujuannya apa? Pertama adalah mengikat kita dulu bersama-sama. Tapi yang kedua adalah kita bermohon bersama-sama kepada Allah SWT. Kita diberi kemudahan, diizinkan kita memenangkan pertandingan besok. Ya. Nah, walaupun kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang mungkin ada non-muslim gitu ya. Karena kita dominannya adalah penganut agama Islam. Kita melaksanakan dalam cara Islam. Ya. Nah, untuk teman-teman yang non muslim, alhamdulillah mereka sangat pengertian sekali sehingga mereka juga melakukan hal tersebut sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya. Jadi tidak ada pemaksaan ya Pak untuk non muslim. Tidak ada Ya. pemaksaan. Yang penting mereka pun melakukan berdoa. Ya, melakukan dengan cara dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Alhamdulillah Pak. Itu yang salah satu kunci sukses kita ya Pak. Alhamdulillah. Karena jika salah satu doa baik di kita, di keluarga kita, istri, anak-anak, orang tua dikabulkan oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa menghambat di dunia ini. Ya betul. Musim ini apa yang membuat Bapak sedih? Dan apa yang membuat Bapak sangat bahagia? Yang membuat saya sedih tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaji naik gak nih? Tapi yang membuat saya bahagia banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Pada saat menang itu bahagia itu biasa. Nah, Tapi pada saat kita lagi dalam masa sulit, mungkin ya kita sempat berada di kandang, mungkin kita pernah sekali atau sehari bisa 2 kali kita kalah atau merasakan kekalahan, kita bisa melaluinya bersama-sama dengan baik. iya. Dan saling pengertian antara pemain, pelatih, manajemen, dan juga terutama supporter kita, pendukung kita itu sangat luar biasa. Tahun ini sangat luar biasa menurut saya Iya. dibandingkan dengan tahun 2018. Kompak sekali ya Pak. Tahun 2024 ini semakin kompak lagi, dan apalagi sekarang supporter kita memang luar biasa vibes kan. Iya. Dukungannya pemain 12 top. Alhamdulillah. Selain itu Pak Andre, Pak Arif luar biasa ya Pak. Betul. Dukungannya ya. Jadi sebenarnya 2018 dulu beliau juga mendukung kita luar biasa. Cuma mungkin karena zamannya saat ini ada media sosial ya, Iya. sehingga mungkinnya kesannya agak terekspos gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ingat dulu waktu 2017, 2014 waktu saya manajer tim itu, Bang Andre itu rajin aku. Ah, Cuma mungkin bicara media sosial kan belum terlalu tren gitu ya. Iya. Sehingga belum ini. Tapi final kita di Pakansari waktu Liga 2, Bang Andre itu hadir dan ikut kita berkeliling bersama mendukung supporter bersama Bang Andre di 2018 dulu di Pakansari. iya. Itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya, Bang Andre baru muncul sekarang, padahal udah sejak dulu ya Pak. Yang setahu saya itu sejak 2011. 2011. Ya. Jadi 2011 kebetulan waktu itu saya masih mengelola Panpel. Kapan Pak? Yang pertandingan sejak 2010-2011 saat itu saya diamanahkan menjadi ketua Panpel. Beliau juga sering ke Semen Padang gitu ya, ada urusan berbicara bisnis dan lain-lain. Tapi di luar itu selalu kalau kesempatannya pas, waktunya pas, beliau itu selalu datang ke Agus Salim. Dan bahkan kalau misalnya pada saat 2017 itu, karena kebetulan karena manajer tim, sehingga saya ikut keluar, away dan lain-lain. Selagi ada waktu yang pas, beliau akan datang. Saya jamin, saya
Iya. Beliau tuh nonton Semen Padang Inisiatifnya. Iya. Kalau dibelah dadanya yang Semen Padang Inisiatifnya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan kapasitas beliau sebagai anggota DPR ya, Iya. beliau memaksimalkan kesempatan itu untuk mensupport Semen Padang Inisiatif. Terima kasih yang luar biasa dari kita Semen Padang Inisiatif. Iya. Pak Andre ya Pak. Dan Pak Arif juga. Pak Arif sama juga tuh, karena beliau tuh pernah menjadi atasan langsung saya. Itu kalau seingat saya tuh ya, kalau Pak Arif tuh kalau misalnya Semen Padang lagi main gitu ya, Iya Pak. di Agus Salim tuh pada saat kalau pabrik aman, lancar, pasti beliau tuh gelisah, yuk kita nonton, pasti begitu tuh. Dan saya sering menemani beliau untuk nonton Semen Padang Inisiatif. Dan apalagi mungkin sebelum itu mungkin beliau itu sudah kan beliau kan lahir besar di Padang gitu ya, dan orang tua beliau kan juga karyawan Semen Padang, artinya Semen Padang itu sudah di hatinya. Iya. Alhamdulillah saat ini beliau dipercaya menjadi Direktur Utama PT Semen Padang. Sangat terasa dukungan dari PT Semen Padang musim ini luar biasa. Iya. Yang rasanya menurut kami belum pernah kami dapatkan. Mungkin mulai dulu seperti itu ya, tapi yang saat ini ya, Pak Arif sebagai Direktur Utama Semen Padang luar biasa perjuangan beliau, baik di dalam tim ataupun di luar tim. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu dan selalu mendukung Semen Padang Inisiatif dimanapun berada. Ya. Terus Pak, pemilihan pelatih gimana nih? Kan alhamdulillah Bapak milih Godel yang alhamdulillah juga emang bawa tim ini maju ke Liga 1 nih. Yang jelas ya, Ya. 2018 juga dulu pelatihnya Almarhum Bang Saprianto, juga pelatih asal Sumatera Barat. Ya. Saat ini Bang Delvi dipercaya oleh manajemen bisa mengembalikan kembali ke Liga 1 pelatih dari Sumatera Barat. Artinya apa? Pelatih Sumatera Barat punya talenta yang luar biasa dalam melatih. Ya. Tinggal kita memberikan kepercayaan kepada beliau, kita support secara total gitu ya. Mereka bisa berbuat banyak. Ya. Nah, jadi itulah yang kami lakukan. Kita lakukan bersama di 2018. Hal pertama yang kita lakukan adalah apa? Pada saat kita memilih pelatih, kita jelaskan target dan tujuan, sehingga dari awal tim pelatih itu tahu apa, kemana dia mau bawa tim ini. Itu dulu yang penting. Nah, tapi dengan komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, dan kepercayaan yang baik, saling komunikasi, alhamdulillah ya, dan bersama-sama ini kita saling terbuka, saling sharing. Nah, inilah kita ada hasilnya, kita bisa promosi ke Liga 1. Ya, alhamdulillah ya. Kita udah berbicara tentang orang lain aja, orang-orang yang sekeliling Semen Padang. Saya mau tanya tentang Bapak lagi nih. Nah, apa yang aja? Sejak kapan Bapak cinta sama tim ini? Setahu saya Bapak bukan seorang pemain bola juga kan? Bukan. Nah, Malah justru pada saat dari saya kecil sampai saya SMA, malah saya nggak tahu sepak bola tuh Nggak tahu? klubnya siapa apa. Jangankan dalam negeri, luar negeri aja saya nggak tahu. Nggak banyak saya tahu. Tapi justru malah saya dulu lebih tertarik dengan dunia otomotif. otomotif. Makanya kalau mungkin ada teman-teman yang sering membaca tabloid otomotif, dulu kan ada tabloid ya. Ya. Tabloid otomotif itu saya berlangganan tabloid otomotif itu sejak saya kelas 4 SD sampai saya kuliah. Ya. Makanya sejak kelas 4 SD saya bercita-cita menjadi insinyur teknik mesin. Wah, iya alhamdulillah. Alhamdulillah terpenuhi setelah tamat dari SMA ke Universitas Andalas jurusan teknik mesin, dan saya alumni teknik mesin Universitas Andalas angkatan 98. Nah, yang kalau saya nonton olahraga itu biasanya kalau nggak Formula One, kalau nggak dulu kan GP 500 ya. Wah, balap lah pokoknya Pak. Balap lah pokoknya. Kalau sekarang
Michael Duhan. Oh, Kalau yang ingat. Atau kalau di F1 itu Michael Schumacher. Sejarah. Tapi kenapa ke bola? Mungkin banyak yang bertanya kenapa bisa sampai ke bola. Jadi pada saat setelah bekerja, alhamdulillah tempat yang ketiga saya bekerja itu adalah PT Semen Padang. Di mana pada saat saya ditempatkan di pabrik, hampir semua orang itu bicara Semen Padang FC. Nah, sehingga waktu itu mulai dapat sharing lah, dikasih ayolah nonton Semen Padang FC, lalu nonton Semen Padang FC. Nah, saya pertama awalnya tidak terlalu berminat, tapi sejak pergi waktu itu diajak ke Stadion Agus Salim nonton, entah kenapa ya waktu itu, alhamdulillah waktu itu seingat saya stadion cukup penuh. Tiba-tiba gol gitu ya. Kok pada saat itu saya merindukan suasana stadion. Ya gol permainnya is oke lah gitu. Tapi suasana stadion, penonton bersorak, penonton teriak, mungkin ada melampiaskan kekesalan, tapi ada melampiaskan juga kesenangan gitu ya. Kok merinding rasanya, dan itu dirindukan gitu. Jadi yang awalnya dirindukan itu adalah suasana stadionnya. Nah, oleh karena itu sejak mulai kerja itu seringkali saya nonton Semen Padang FC berlaga, apalagi waktu itu pas 2009-2010 itu masalah main di Sijunjung ya. Nah, terutama juga dengan atasan saya langsung ini Pak Arif. Pak Arif itu juga, ayo Nabi tetap kita yuk. Saya sering juga nemenin Pak Arif. Nah, sejak itulah saya mulai jatuh hati ke Semen Padang FC. Bahkan saya dulu jatuh hati ke Semen Padang FC daripada ke Liverpool. Kenapa saya pilih Liverpool? Karena sama-sama merah ya. Jadi ceritanya kenapa saya pilih. Jadi saya pilih Semen Padang FC duluan, baru Liverpool. Nah itu dia. Tapi saat itu berjalannya waktu, ternyata saya ingat saya waktu itu ada salah satu pengurus itu Bapak Nakudi, sama waktu itu direktur pemasaran itu Pak Widodo. Beliau yang bilang kan, kalau dari sini ini nonton aja nih, kita kasih tugas sejalan dia. Makanya waktu itu saya dipercaya menjadi panpel panitia penyelenggara pertandingan PON Semen Padang FC. Waktu itu diduetkan dengan Pak Lek. Saya diangkat sebagai ketua panpel, Pak Lek diangkat jadi wakil. Di situ saya kenal Pak Lek. Yang menjembatannya adalah almarhum Pak Asnian, manajer Semen Padang FC. Di situ kita dapat tugas pertama adalah, saya seingat saya gitu ya, segitiga waktu itu SCTVK antara Pelita Jaya, Semen Padang, dan waktu itu kalau nggak salah saya PSMS Kendal. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sukses. Tiba-tiba ditawarkan Semen Padang uji coba dengan timnas. Dengan Irfan Bahdim ya. Irfan Bahdim ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah seingat saya pelatihnya Alfred Riedel. Itulah dia digelar, mulai uji coba dan sukses. Sejak itu saya dipercaya menjadi panpel Semen Padang FC sejak 2010 sampai 2014. Dan yang paling banyak pengalaman itu pada saat menggelar AFC Cup. Jadi luar biasa waktu itu, Hengki masih main. Nah, tapi itu pengalaman paling besar. Alhamdulillah, mungkin belum semua orang bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Tapi sepak bola itu luar biasa. Berarti pergi ya Pak AFC? Oh nggak jadi Bapak pergi? Ada yang pergi, ada yang nggak jadi. Waktu itu yang perginya alhamdulillah waktu itu pas ke Singapura, dapat kesempatan pergi. Waktu itu lawan Warrior FC. Tapi ada juga yang kisah yang yang mau bagaimana gitu ya. Tapi itulah karena pekerjaan utamanya di pabrik gitu. Bahkan bayangkan waktu itu Semen Padang FC mau berlaga di Kolkata, nama kotanya di India. Jadi ternyata jam 4 pagi pabrik itu bermasalah, ada sesuatu yang rusak, sehingga waktu itu saya dapat telepon jam 4 pagi. Sementara pesawat saya itu paginya itu jam 7:30. Itu mau kita dari Padang ke Malaysia ke Kolkata.
masih ragu-ragu gitu karena utamanya adalah pabrik, tapi saya tetap pergi ke bandara dan saya sudah check-in mau ke India. Ya, tapi saya juga tetap berkoordinasi waktu itu dengan kebetulan direktur produksinya Semen Padang itu almarhum Bapak Toto Sudibyo, mungkin sebagian besar pasti ingat. Ya. Nah, Bapak Toto Sudibyo itu bilang, "Wid, bantu saya kalau pabrik ini bermasalah, kamu nggak usah pergi dulu, saya juga akan segera pulang ke Padang setelah saya menemani waktu itu Pak Gubernur kalau nggak salah waktu itu ikut ke India." Jadi ya saya sudah di bandara, sudah check-in, saya balik kanan ke Indarung lagi. Tapi dengan hati yang ya pasti sedih lah ya gitu ya. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, kewajiban harus mengutamakan kewajiban dulu. Ya. Saya tahunya dari Korahmat. Korahmat. Korahmat yang Cina. Oh iya. Iya sama dia itu dulunya. Dia cerita ya. Iya, dia cerita. Waktu pas kapan dia cerita? Saya kan sering mijit dia. Iya. Sampai salam saya ke Pak Win gitu. Rahmat Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Jadi Rahmat Junaidi, Pak Endri, Pak John Leflus, Pak Mustamir, sama saya berlima rencana. Semua itinerary, semua rencana atas nama saya waktu itu dipungkinkan. Tapi saya tidak pergi. Dan mereka jalan-jalan sampai ke Tajam Mahal kalau nggak salah. Iya, beliau cerita gitu ya. Cerita beliau. Asal saya mijit ke Rahmat pasti tanya Pak Win. Gimana Pak Win? Ya. Tanya terus beliau. Dan waktu itu dia juga yang nemenin ke Singapura. Oh, ke Singapura. Waktu itu karena nggak jadi ke India. Jadi waktu itu pas ke Singapura saya ajak dia. Man, ikut yuk. Nah, dia juga ayo gitu kan. Jadi waktu itu kami pergi bersama-sama ke Singapura. Waktu itu juga alhamdulillah kesempatan membawa beberapa teman-teman wartawan. Jadi kita pergi ke Singapura waktu itu. Sama dia juga tuh, karena dia juga lama di Singapura kan. Makanya dia juga penunjuk jalan waktu itu. Kemarin sempat diminta saya Pak. Diminta apa? Laci bisa nggak dikontrak sebulan ke Singapura kata. Dia mulai ada kakaknya di Singapura. Iya. Berarti dekat sama Pak ya? Dekat. Baik. Ya. Tahun besok aja lah dia ke tim lagi Pak. Dia lagi sibuk bertanding. Iya. Hobi nembak dia. Hobi nembak dia sekarang kan. Sama Andre Persia. Oh iya. Yang menembak sama bebek sawah. Oh iya mungkin. Ya lagi sibuk tadi. Ya. Sepak bola membawa kita ke tempat yang tak terduga ya Pak. Betul. Karena sepak bola lah saya sampai ke Serui. Ya. Dari beberapa kita belum ada yang pernah ke Serui. Belum. Sampai kita mengantarkan ke dia, ketemu saudara-saudara kita di dia. Ya mungkin kepikir aja enggak gitu ya. Jadi alhamdulillah kita pernah ke dia, pernah ke Jayapura, pernah ke Serui. Cuma yang kita bawa dengar waktu itu kan Wamena, tapi sayang sekarang timnya sudah tidak ada gitu ya. Tapi memang luar biasa indahnya Indonesia ini. Dari barat sampai ke timur luar biasa, Masya Allah. Memang harus kita jelajah Indonesia ini ya Pak. Betul. Biar tahu kita. Betul. Nah, yang bisa itu adalah sepak bola. Sepak bola ya Pak. Ya, mungkin juga mereka belum pernah ke Padang. Ya. Artinya kayak teman-teman dia mungkin juga belum pernah ke Padang, tapi kesempatan mereka lah menikmati Sumatera Barat. Indahnya Sumatera Barat, enaknya kuliner Sumatera Barat. Ya. Kemarin juga kita menikmati indahnya pemandangan di Biak, luar biasa pantai-pantainya. Cuma memang kemarin saya belum sempat ke Telaga Biru ya. Ya. Kemarin Laci sepertinya ke Telaga Biru berenang luar biasa. Iya. Sangat hijau, airnya jernih sekali ya. Luar biasa. Masya Allah. Dia tuh baik-baik orangnya Pak. Baik-baik ya. Ya, jadi pas kita main nggak ada kata-kata kotor yang dilontarkan, malahan dia bilang semangat kakak. Iya, makanya kita juga heran alhamdulillah. Tapi memang karena mungkin nggak tahu ya ada ikatan batin ya antara Papua dan Sumatera Barat ya. Faktanya kan pemain Papua banyak di Sumatera Barat dan banyak yang sukses. Tapi pada yang kita alami memang India itu sangat luar biasa pelayanannya. Sangat top, terutama manajernya Kakak Yan Madenas. Dan
tangan, Iya. pada minta tanda tangan, dan bahkan pada bapak-bapak ada. Saya juga kaget itu kemarin itu Gaci lagi Iya. jadi bintang waktu itu minta tanda tangan gitu. Iya. Ada bapak-bapak tuh yang salamin saya dan cium tangan itu pada bapak-bapak Iya. tua gitu. Terima kasih Padang mau datang ke sini. Gitu. Iya. Nah, itu yang membuat kita gimana gitu ya. Terima kasih Padang mau datang ke sini, main bola di sini. Dia cium semoga sukses ke Liga 1 dan dia cium tangan saya bapak-bapak ya Allah. Yang membuat kita terharu gitu ya. Yang mungkin di tempat lain kita tidak pernah mengalami seperti itu. Iya. Maka kita patut apresiasi saudara-saudara kita yang di Papua. Padang Papua bersaudara. Iya. Jadi jangan takut ke Papua ya Pak. Jangan takut ke Papua. Ramah orangnya. Ramah saudara kita semua di sana. Iya. Dan orang Papua itu lebih menyukai nasi Padang daripada papeda katanya. Iya ya, tapi memang luar biasa nasi Padang di mana-mana. Iya. Banyak gitu ya. Tapi saya kemarin tuh sempat coba papeda sedikit. Oh iya, saya coba juga Pak. Coba juga. Gimana rasanya coba? Iya. Iya, alhamdulillah lah gua. Mungkin agak unik ya. Iya, agak unik ya. Tapi ya itulah ciri khasnya mereka. Kita juga harus mencoba gitu ya. Iya. Karena kekayaan kuliner mereka juga luar biasa gitu ya. Terutama ikan-ikannya luar biasa enak. Baru-baru semua Pak. Baru-baru, dagingnya manis-manis. Wah, itu top. Kemarin pas diajak makan malam itu luar biasa. Nikmat sekali masakan-masakan yang ada di Papua tadi. Iya. Memang kebiasaan mereka itu minum ya Pak. Cuman alhamdulillah dia tawarkan ke kita saat kita tidak mau, dia tidak memaksa ya Pak. Betul. Alhamdulillah ya Pak. Betul. Jadi memang mungkin itu bagian dari apresiasi Iya. kepada tamu ya gitu ya. Ya. Ya mungkin itu menjadi salah satu adat istiadat mereka. Ya. Ya tinggal memang dibalikan ke kita masing-masing. Ya. Mungkin itu apresiasinya, mereka menawarkan minum Ya. gitu ya, yang beralkohol. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya mereka juga menghormati kalau kita tidak melakukan itu gitu ya. Ya. Makanya kemarin itu minum atau apa, tapi yang jelas itu salah satu opsi. Tapi jamuan mereka mengundang kita pada malam itu kan sangat luar biasa gitu. Iya, iya. Mereka menyediakan walaupun ya itu di tempat yang halal juga gitu ya. Iya, halal, betul. Kita nikmati walaupun di bagian mereka menyediakan minuman yang beralkohol Iya. gitu. Apakah itu anggur atau yang lain kita juga nggak tahu gitu. Tapi mereka sangat menghargai tamu yang ada. Ya. Itu yang kita apresiasi. Sepak bola menang kalah itu biasa. Nah, Sepak bola adalah family. kita semua bersaudara ya Pak. Kita semua bersaudara. Ini di Indonesia Pak, yang pengen Bapak kunjungi dengan sepak bola, daerah mana lagi kira-kira nih yang belum dikunjungi? Saya belum pernah ke Manado. Manado. Sama satu lagi Maluku. Malut besok kan Pak? Tapi kan masih home base-nya kan di Jakarta. Oh iya iya iya. Mudah-mudahan. Nah kita juga nggak tahu kan sekarang ini kan ada leg kedua ya, apakah Iya. Malut atau Persiraja. Yang jelas siapapun yang lolos itu yang terbaik. Iya iya. Kita doakan saja mudah-mudahan Iya. yang terbaik bagi yang kedua aja. Iya iya. Kalau bicara yang ditanyakan oleh Gaci tadi, karena saya belum pernah ke Maluku gitu. Maluku ya Pak. Ya ke Pulau Maluku belum pernah. Tapi kalau saya di Sulawesi kan, ya umumnya kan kita ke Makassar. Ya Makassar betul. Kenapa sih kita ke Makassar? Apalagi kan semen Indonesia Group itu kan ada salah satu pabrik semennya di Makassar, di semen Makassar. Iya. Sehingga kita ada beberapa kali ke Makassar. Tapi kan kalau kayak ke arah utara itu kan belum ada kan? Iya. Atau apa sih yang bisa membawa kita ke sana? Iya. Kecuali kalau sepak bola. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak. Senang sekali ya Pak. Saya masih senang sekali nih di Biak nih. Saya harapan saya tuh bisa ke Papua Pak. Ya. Alhamdulillah Belum sampai pernah. belum Baru sekali ini ke baru sekali ini. Bahagia sekali saya. Cuma memang salah satu tantangan ke Papua itu adalah penerbangan yang cukup lama ya. Yang mungkin sebagian kita pasti merasakan lelah. Ya. Apalagi kalau dari Padang itu rata-rata sampai ke Papua itu pasti sekitar 20 jam lebih. Ya.
kali sampai 4 kali gitu ya. Ya. Itu yang pasti menjadi tantangan bagi kita. Tapi begitu buktinya luasnya Indonesia, bayangkan dari barat sampai ke timur itu bisa sampai 6.000 km. Ya. Jadi kalau kita terbang ke Papua itu kayak terbang ke luar negeri, bisa sampai 6 jam. Saya dulu pernah coba waktu kita lawan kayak Persipura. Waktu itu pesawatnya direct dari Jakarta ke Jayapura. Berangkatnya jam 11 malam, mendaratnya itu jam 7 pagi ya. Pagi. Artinya kurang lebih 6 jam Ya. terbang itu. Cuma untuk malam bisa tidur. Iya. Ya, kayak kemarin kita kan juga malam juga ya. Ya. Cuma transit di Makassar ya. Ya, betul. Nah, itu aja tantangannya kalau ke Papua. Ya. Izin Pak sedikit untuk meluruskan supporter kita yang di Padang nih Pak. Banyak yang pertanyaannya yang di media sosial bilang, kok udah dekat-dekat jadwal pertandingan baru berangkat katanya. Kenapa itu? Sedikit Pak untuk meluruskan. Jadi sebenarnya setelah lawan Maluku itu, sebelum lawan Maluku itu kita belum tahu Ya. kita mau kemana. Apakah waktu itu lawan Biak atau lawan Persiraja. Jadi ternyata kita lawan Biak gitu ya. Setelah selesai lawan, kita tahu lawan Biak itu sebenarnya tim sekretaris itu sudah mencari tiket ke Biak. Ya. Nah, sampai jarak pertandingan waktu itu kan dekat ya. Nah, sampai di H-3 itu kita belum ada kepastian tiket. Bayangkanlah, di H-3 itu nggak ada kepastian tiket yang tujuannya ke Biak. Jadi ke Biak itu bisa melalui 2 jalur, Makassar Biak atau Jayapura Biak. Kedua-duanya belum ada kepastian. Bahkan kita menulis surat resmi ke LIB, kita terkendala terhadap perjalanan kita ke Biak. Kita sudah coba kontak maskapai, baik itu Pelita, baik itu Garuda, baik itu Lion Group, tidak ada yang tersedia. Nah, makanya waktu itu yang tersedia waktu itu hanya H-2. Makanya kita minta bantu ke manajernya Biak, waktu itu Pak Ian Marinas. Dan akhirnya waktu itu kita dapat kepastian kita bisa berangkat itu di H-1 ke Biak dari Jayapura. Makanya kita berangkatnya di H-2. H-2 dari Padang, yang kalau ke Papua kan penerbangan semuanya malam gitu ya. Ya. Sampainya pagi, sehingga kita sampainya di H-1 pagi. Baru setelah itu siangnya kita lanjut ke Biak. Jadi bukannya kita tidak mau berangkat lebih cepat, tapi memang karena keterbatasan menuju Biaknya yang itu pun alhamdulillah sudah difasilitasi. Ya. Mungkin kalau tidak difasilitasi juga kita nggak tahu apakah bisa ke sana atau tidak. Dan waktu itu sempat salah satu opsinya dipecah-pecah. Oh. Ada yang 10 dari Makassar, ada yang 10 dari Jayapura. Nah ini yang kita waktu itu kita juga keberatan karena bisa bermasalah kan kalau pada saat cancel salah satu. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita bisa bersama-sama ke Biak, termasuk yang kembali ke Padang. Kenapa Ya. kita kembalinya hari ini? Karena waktu itu opsinya tanggal 6 bisa kita kembali, tapi konsekuensinya kita harus nginap di Pemirsa Jayapura yang terhormat, atau di Jakarta. Makanya kita pilih tanggal 7 hari ini supaya bisa terima langsung kasih direct ke atas Padang. kerjasamanya telah menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam Oke, kabin guys. pesawat. Itu jawaban dari CEO kita tuh, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi dia nggak tahu, tolong jangan beropini Kami sendiri. mohon bantuannya untuk Itu membuang menyesatkan sisa ya makanan Pak. dan minuman tersebut di Jangan tempat menjadi yang orang telah yang melemahkan disediakan oleh perjuangan awak kita kabin. ya Pak. Terima Betul. kasih. Ya. Makanya Dear Sobat, support thank you for kita keeping the pasti cabin dari clean and manajemen dan pemain comfortable. manajemen In a terbaik. few Ya. minutes, our Tapi cabin crew will apapun yang collect kita any dapatkan rubbish hasilnya output and harus tawakal beverage. terhadap kita. Please Betul. dispose of the rubbish bag provided by Harus the cabin disyukuri crew. ya Pak. Harus disyukuri. Ini kita lolos nih karena kita selalu bersyukur nih. Betul. Dan kadang-kadang kita sering ini aja rasanya masih terlalu sedikit kita bersyukur. Iya betul Pak. Jangan pernah putus bersyukur. Betul, Pak. Izin Pak sedikit lagi Pak. Kedepannya Semen Padang FC ini target apa lagi? Yang jelas pertama kita sudah promosi di Liga 1, terus yang kedua bagaimana kita bisa berbicara di Liga 1
Amin. Tapi segala sesuatu itu harus dimulai dengan fondasi yang benar. Nah, tahun pertama kita akan bicara di Liga 1 itu mungkin kita bicaranya bertahan dulu sampai kita menyiapkan tim yang solid. Bahkan sebenarnya kan ini kan di 2009 dulu kan seperti itu. 2009 sampai 2014 itu kan timnya sangat sulit. Makanya kita bisa bicara di AFC Cup dan lain-lain. Tapi tim itu dibentuk bukan 2014, dari 2009. Nah, ini harapannya kita dengan fondasi yang benar, pembinaan yang benar, next Semen Padang itu menjadi tim yang solid, kuat secara finansial, dan pembinaan yang berjenjang, dan bisa juga menciptakan pemain, dan juga target kita bisa mensupply pemain ke timnas. Amin, amin. Dan kita bisa berprestasi nanti di Liga 1, dan yang kita rindu-rindukan mungkin kita pengen mengulang sejarah di AFC. Amin. Insyaallah. Nah, insyaallah, amin. Jadi nggak ada yang instan ya Pak? Ingat, tidak ada yang instan. Semua harus melalui prosesnya. Jalani prosesnya ya Pak. Jalani prosesnya, sabar menjalani. Sabar ya Pak. Dan satu lagi nih Pak, untuk adik-adik kita yang ada di Sumatera Barat maupun dimanapun yang punya impian dan cita-cita harapan menjadi pemain sepak bola Indonesia dan khususnya Semen Padang FC, kira-kira ada pesan dan kesan dari Bapak? Yang jelas Semen Padang FC sangat mengutamakan, sangat merindukan diisi oleh talenta-talenta lokal Sumatera Barat. Nah, persiapkan diri kalian dengan baik, persiapkan diri kalian dengan benar, berlatih dengan benar, bermain dengan benar, pasang tujuan, siapkan mental. Insya Allah kalian bisa menjadi salah satu pemain Semen Padang FC nanti. Amin. Amin. Tamu super yang terhormat, saat ini kita memasuki cuaca yang kurang baik. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Untuk sementara kamar kecil tidak dapat dipergunakan. Terima kasih. Dear super guests, due to weather condition, we ask you to return to your seat and fasten your seat belt. Lavatory is cannot be used for a few moments. Thank you. Untuk tanggal 9 apa yang harus kita persiapkan nih Pak? Pertama yang persiapkan adalah mental. Karena butuh mental dan kerja keras yang sangat kuat ya untuk membalikan keadaan. Tapi kita yakin dan percaya kita bersama-sama bisa melaluinya. Jadi untuk kita didukung dengan pemain ke-12 kita, supporter yang top. Insya Allah kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa mengangkat piala bersama-sama. Amin, amin ya Rabbal. Oke guys, setelah bincang-bincang kita dengan Pak Win, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Nggak nyangka nih bisa mewawancarai CEO tim Semen Padang FC. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa duduk bersebelahan pula guys. Asik. Mana tahu tahun besok kesini tim juga. Teman-teman kita nih pada kelelahan guys. Semua ya. Itu semua kelelahan. Jadi kita nih memang berjuang dari hati. Jadi kalau ada yang menanyakan, wah tidak berjuang dengan hati itu salah atau? Jadi satu lagi pesan saya satu lagi, tolong kalau memang tidak mendukung, setidaknya jangan melemahkan perjuangan kami. Karena kami memang mengutamakan tim ini. Mudah-mudahan dengan masuknya tim ini ke Liga 1 jadi banyak talenta-talenta lokal yang bisa kita rekrut, kita orbitkan nanti ya Pak. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.